Lo kalau mau sama Kania, cari tempat yang sepi, yang gak dilihat orang. Nah, kalau begitu, lebih baik kamu selingkuh. Setidaknya masih ada enaknya. Dalam rapat Komisi 2 isu kecelakaan pesawat penerbangan pusat. Godaan emang selalu ada aja datang saat rumah tangga mulai tidak harmonis, Wak. Seperti keadaan si Glenn, pria yang satu ini setiap hari selalu diomelin istrinya yang judes ini. Padahal dia pria yang polos dan gak pernah macem-macem, Wak. Meski awal rumah tangga mereka memang harmonis, namun semakin lama mereka jadi semakin sering berantem. Yang lebih parah, Glenn sering kali gak dapat jatah dari istrinya. Kasian kali ya si Glenn. Nah, hal itulah yang membuat Glenn akhirnya tergoda dengan rekan kerjanya yang cantik. Lantas bagaimanakah kisah Glenn selanjutnya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan para mahasiswa baru dari Universitas ITB sedang diospek oleh para seniornya, Wak. Dan di situ Glenn yang merupakan salah satu mahasiswa baru dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Disitulah pertama kalinya dia bertemu dengan Maya, salah satu seniornya yang sangat cerewet. Nah, si Glenn ini ngomongnya agak gagap dan itu membuat si Maya merasa lucu melihatnya. Di Gazi Zediot. Tambah lagi si Glenn ini sedang pilek karena cuaca Bandung yang dingin. Dan itu membuat Maya jadi makin pengen ngerjain si Glenn, Wak. Glenn. Namaku Maya. Setelah kejadian itu, akhirnya Maya dan Glenn pun semakin dekat dan berpacaran. Bahkan mereka pun akhirnya menikah setelah lulus kuliah. Mereka berdua sangat harmonis dan rumah tangga mereka penuh dengan cinta. Hingga waktu demi waktu pun berlalu. Perlahan kondisinya mulai berubah. Rasa cinta yang bergebu-gebu di awal kini tidak sebesar dulu lagi. Maya makin kesini makin sering marah-marah dan selalu merasa curiga dengan si Glenn. Padahal Glenn suaminya ini sangat polos dan jujur, bahkan tidak pernah sama sekali selingkuh. Glenn pun selalu mengalah meski mereka berdebat. Glenn juga selalu laporan dan pap foto kegiatannya ke Maya, tapi ya itu, Maya tetap aja selalu curiga padanya. Menghadapi istrinya yang sekarang berubah jadi semakin posesif dan suka marah-marah seperti itu, membuat Glenn semakin hari semakin stres. Ditambah lagi Maya juga udah lama gak ngasih jatah pada si Glenn, Wak. Apa gak makin stres dia ya kan? Singkat cerita, Glenn pun pergi ke kantor seperti biasa. Di situ dia curhat pada temannya si Yahya tentang si Maya di rumah. Lalu saat sedang curhat, ternyata pembicaraan mereka didengar oleh bos mereka, yaitu si Samsudin. Kemudian Samsudin pun memanggil mereka berdua. Samsudin mengatakan ke Yahya dan Glenn kalau dia malam ini akan makan malam dengan staf baru yang cantik bernama Lia. Dia meminta Glenn dan Yahya merahasiakan hal ini dari istrinya, Wak. Bosnya ini takut ketahuan kalau dia selingkuh. Yaudah, karena Glenn dan Yahya pun udah tahu juga bosnya ini emang gatal, ya mereka pun nurut aja. Nah, sebelum keluar Samsudin ngomong kalau dia tadi mendengar pembicaraan Glenn dan Yahya. Dia dengar kalau Maya istrinya si Glenn ini selalu curiga pada si Glenn. Jadi Samsudin ngasih saran ke si Glenn, mendingan dia selingkuh aja. Toh selingkuh dan gak selingkuh tetap dicurigai. Ya lebih mending selingkuh lah, minimal dapat enaknya ya kan. Anjir, kok bijak kali bosnya ini ya. Lantas setelah omongan Samsudin itu, Glenn pun mulai terotak, Wak. Singkat cerita, Glenn pun pulang seperti biasa. Tapi ya lagi-lagi Glenn bukannya dapat sambutan hangat, malah kena repet lagi sama biniknya ini. Glenn yang cuman pengen dipeluk istrinya malah disuruh mandi dulu karena kotor. Lantas Glenn pun kusal dan bergumam depan istrinya. Langsung si Maya menyuruh Glenn tidur di luar malam ini. Aduh, kasihan sekali ya si Glenn. Lalu tiba-tiba Samsudin nelpon Glenn dan menyuruh Glenn kalau misalnya ditanya istri Samsudin, Glenn kasih tahu aja kalau mereka meeting sampai jam 1 malam. Setelah menitip pesan itu, Samsudin juga menceritakan gimana enaknya dia tadi berselingkuh dengan si Lia, staf barunya itu. Lantas setelah telepon itu, Glenn pun langsung kepikiran terus sama omongan si Samsudin tadi. Lanjut keesokan paginya, Glenn datang ke kantor seperti biasa, dan kali ini dia benar-benar berbeda. Dia yang biasanya cemberut malah kecaperan dan ngeliatin cewek-cewek yang ada di kantornya. Namun senyumnya berubah menjadi cemberut setelah kena omelin sama teman kantornya si Kania. Kania ini rekan satu timnya Glenn yang sering marah-marah padanya. Setelah dari situ, Glenn pun jadi cemberut lagi dan cerita ke Yahya kalau dia kesal kali sama si Kania. Hari-hari ngomel aja kerjanya, pantesan si Kania itu sampai sekarang masih jomblo. Tapi melihat sikap Glenn yang ngomongi Kania seperti itu, si Yahya jadi merasa kalau si Glenn ini suka sama si Kania. Tapi Glenn di sini berusaha menyangkalnya. Yahya juga bilang biasanya cewek kalau suka judisin kayak gitu malah sebenarnya suka, Wak. Ya kayak anak SD kecaperan gitulah. Nah, setelah omongan si Yahya tadi, Glenn jadi mulai memperhatikan si Kania.
Bahkan sekarang Glenn jadi salting kalau ketemu si Kania, nggak kayak biasanya. Panas banget. Setelah dari situ, Glenn malam ini pulang lebih awal. Dia menyiapkan makanan buat Maya istrinya. Tapi yang parahnya Glenn malah kena omelin lagi karena Maya nggak pernah mau makan malam jam segini. Kemudian Maya pun langsung masuk ke dalam kamar. Bener-bener nggak dihargai lah si Glenn sebagai suami Tapi itu pun Glenn masih merasa kalau emang dia yang salah karena nggak ingat kalau istrinya nggak makan malam jam segini. Keesokan harinya Glenn kembali bekerja seperti biasa. Nah di situ Glenn mulai memberanikan diri untuk mengobrol dengan Kania dan bertanya tentang hal-hal yang lebih personal, seperti menanya dia tinggal di mana, terus apakah Kania udah punya pacar atau belum, ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah di situ Kania merespon juga obrolan mereka. Kemudian setelah itu hari makin hari Kania dan Glenn pun semakin dekat dan sering ngobrol bareng dan ketawa-ketawa bareng juga Namun kedekatan mereka mulai jadi perhatian karyawan-karyawan yang lain. Yahya di situ menyadari dan mengingatkan Glenn kalau kedekatan dia dan Kania sekarang jadi sorotan dan perbincangan karyawan lain. Ya lantas Glenn pun bingung jadi gimana solusinya. Nah di situ Yahya malah ceplos aja nyuruh si Glenn untuk check-in hotel aja sama si Kania supaya mereka bisa lebih private. Lantas karena omongan si Yahya tadi, si Glenn pun kepikiran ada benarnya juga yang dibilang si Yahya. Nah dengan polosnya si Glenn malah beneran ngajak si Kania untuk check-in hotel bersamanya. Dengan alasan mereka sekarang udah jadi bahan omongan karyawan lain, jadi mereka butuh tempat yang lebih private. Menerima ajakan kayak gitu, Kania pun kaget dong. Plus dia juga langsung melting tiba-tiba diajak check-in hotel. Namun Kania juga ternyata sebenarnya suka sama si Glenn. Akhirnya dia pun mau diajak check-in sama si Glenn Anjay bener-bener enak ya. Check-in yuk, ayo gitu aja. Nah kebetulan juga Glenn mendengar kalau timnya lagi ada janji temu dengan kliennya yang ada di Malang. Langsung Glenn pun dengan pedenya mengajukan diri untuk pergi ke sana biar dia juga punya alasan ke istrinya untuk pergi keluar kota. Padahal sebenarnya dia mau check-in sama Kania ya. Benar-benar waktu yang sangat tepat. Lanjut keesokan paginya Glenn pun pamit ke istrinya kalau dia akan pergi ke Malang pagi ini. Namun dia janji akan pulang malam ini juga setelah kerjaan di sana selesai. Nah tumben-tumbennya nih sebelum Glenn berangkat Kania malah minta cium. Waduh apa nggak merasa bersalah sih Glenn kayak gitu ya kan? Dan sebelum Glenn pergi, Kania mengingatkan Glenn agar tetap mengirimkan bukti boarding passnya ke Maya sebagai bukti kalau dia memang pergi ke Malang. Setelah itu Glenn pun berangkat dan tidak lupa mengirim boarding passnya ke Maya. Dan sesuai rencana si Glenn, dia tidak benar-benar berangkat ke Malang melainkan dia check-in hotel yang ada di Jakarta di mana dia janjian dengan Kania buat ketemuan. Jadi Glenn hanya menelpon kliennya yang ada di Malang tanpa harus menemuinya ke sana. Benar-benar sesuai rencana. Setelah habis menelpon kliennya, Glenn pun ngechat istrinya dan bilang kalau dia segera take off dan mau mematikan teleponnya. Dan tak lama dari situ, Kania pun akhirnya datang ke kamar. Kania kemudian masuk dan terlihat mereka berdua sangat gugup Karena sangat gugup, Kania pun izin ke toilet sebentar. Sembari menunggu, Glenn pun menghidupkan TV dulu lah ya biar nggak hening-hening kali nanti. Lanjut Kania kemudian datang dan duduk di samping Glenn. Dan karena suasananya udah mulai memancing, secara perlahan mereka berdua memajukan bibirnya satu sama lain dan akan berciuman. Namun saat akan berciuman, tiba-tiba dari televisi terdengar berita bahwa pesawat yang harusnya dinaiki oleh Glenn mengalami kecelakaan. Telah memberikan data terkait nama-nama korban meninggal dalam kecelakaan. Langsung gak jadi ciuman itu karena udah panik si Glenn dengar berita itu Di berita itu juga dituliskan nama Glenn yang menjadi korban kecelakaan pesawat itu. Glenn di sini benar-benar panik dan gak tahu harus apa. Lalu di sini Kania menyarankan Glenn supaya dia ngaku aja ke istrinya kalau dia bohong. Ya jelas Glenn mana berani. Seandainya Glenn ngaku udah fix habis si Glenn dibuat si Maya ya kan. Jadi Glenn pun gak berani ngaku. Namun dengan bertahan di hotel terus juga gak jadi solusi. Jadi Glenn mengajak Maya untuk keluar dulu dari hotel. Baru setelahnya nanti dipikirkan. Kemudian Kania pun disuruh turun di luar dan Glenn akan menyusul. Setelah Kania keluar, Glenn pun melihat berita yang kebetulan di situ istrinya sedang diwawancarai Di situ terlihat Maya yang sangat bersedih ketika tahu suaminya telah meninggal dunia. Setelah dari situ Glenn pun menyusul turun ke bawah. Dan sialnya di lobi hotel tiba-tiba orang sangat ramai berkumpul karena ada satu penghuni hotel yang mengulah. Nah yang mengulah itu si Regan di sini Jadi si Regan sedang menginap di hotel ini tapi malah tidur di sofa lobi hotel padahal ada kamarnya. Maka dia pun jadi sorotan orang-orang dan wartawan di situ Di sini Glenn dan Kania terjebak di keramaian itu dan gak bisa lewat. Ditambah lagi kamera ada di mana-mana, sial kali lah pokoknya. Lalu tiba-tiba ada yang nyebar isu kalau di hotel ada bom. Langsung orang-orang pada panik dan berlari keluar. Melihat kesempatan itu, Glenn dan Kania pun buru-buru cabut dari situ.
Di perjalanan, Glenn berencana pergi ke Bandung hari itu juga untuk mengabari ibunya kalau dia sebenarnya nggak apa-apa. Karena Glenn khawatir ibunya kenapa-kenapa setelah mendengar kabar Glenn meninggal. Sembari di jalan, Kania pun berusaha menenangkan Glenn dan mengatakan kalau semua bakal baik-baik aja. Apanya yang baik-baik aja, tiba-tiba ban taksi mereka malah bocor. Kok banyak kali lah kesialan yang terjadi sama si Glenn ini ya kan? Itulah karena niatnya dari awal udah selingkuh, Wak. Orang baik itu susah kalau mau jahat, pasti ada aja kendalanya. Oke, lanjut. Karena ban taksi mereka bocor, ditambah lagi ban serep mereka juga bocor. Jadi Glenn dan Kania pun jalan kaki dan singgah makan dulu ke warteg, Wak. Sialnya belum sempat makan, tiba-tiba OB kantor mereka datang ke situ. Ternyata warteg mereka yang singgah ini nggak begitu jauh dari kantor mereka. Karena takut kelihatan, jadi mereka pun langsung sembunyi di bawah meja. Nah, si Tongat ini ternyata datang ke situ mau jumpai kekasih hatinya yang jualan di warteg ini. Kemudian karena panik, si Glenn pun gak sengaja nyenggol meja makan di situ dan kedengarlah sama si Tongat ini ya kan. Ya udah tuh, mereka pun buru-buru kabur dari situ lewat pintu belakang. Mereka pun berlari hingga ke gang sempit. Di situ Kania malah terlihat happy setelah berlari-lari bersama Glenn tadi. Kemudian Glenn jujur ke Kania apa alasan dia ngajak Kania ke hotel tadi. Glenn merasa selama ini di kantor dia nyaman dengan Kania. Glenn ngerasa obrolan mereka nyambung dan merasa dihargai. Karena Kania selalu merespon omongan Glenn dengan baik. Bukan seperti istrinya yang makin hari makin emosian dan selalu marah-marah. Mendengar hal itu, Kania pun merasa tersanjung dan dia juga merasakan hal yang sama. Namun tak lama kemudian mereka tiba-tiba dapat kesialan lagi, Wak. Mereka dihentikan oleh preman kampung di situ. Ya bang, itu orang bang, sikat bang. Glenn dan Kania tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah dikepung. Di situ Glenn ngomong kalau mereka nggak ada uang dan percuma aja begal mereka. Kami nggak punya uang. Ternyata si preman ini malah tersinggung karena dia bukan mau begal di sini, Wak. Ternyata preman-preman ini adalah saudara yang punya warteg tadi. Mereka diberhentikan karena udah kabur dan gak bayar makanan mereka tadi. Mendengar hal itu, Glenn pun akhirnya paham dan meminta maaf karena dia gak bermaksud kabur tadi. Tapi di sini si preman ini gak cuma mau nagih uang makan mereka, dia mau ngasih pelajaran pada mereka berdua. Ya udah, tanpa basa-basa lagi, si Glenn pun dihajar habis-habisan sama si preman itu, Wak. Namun setelah babak belur, Glenn pun tetap melawan. Kenapa masih ngelawan sih? Harus melawan. Ya minimal ngasih sekali meskipun kayak gitu aja. Karena merasa kasihan, akhirnya Glenn dan Kania pun dilepaskan. Mereka pun kemudian pergi dari situ. Setelah hari mulai larut malam, Glenn dan Kania pun akhirnya memutuskan untuk singgah dulu ke rumahnya si Yahya. Tapi ya jelas kedatangan Glenn yang bawa belur kayak gitu dikira hantu lah sama si Yahya ya kan. Kemudian Glenn pun menjelaskan kalau dia sebenarnya nggak naik pesawat yang kecelakaan tadi. Jadi Glenn sebenarnya check-in hotel bersama Kania. Setelah itu Glenn pun meminta saran ke Yahya apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia benar-benar bingung harus apa. Ditambah lagi dia juga menjaga perasaan dari si Kania. Yaudah, karena si Yahya juga buntu, akhirnya Glenn pun memutuskan untuk pergi ke Bandung malam ini juga bersama Kania untuk menjumpai ibunya si Glenn. Mereka meminjam mobil Yahya dan langsung berangkat ke sana, Wak. Di sisi lain terlihat Maya yang begitu sedih dan merasa belum terima kalau suaminya telah tiada. Kembali ke Glenn, mereka berdua pun terlihat semakin dekat dan selama di perjalanan, benih-benih asmara pun tumbuh di antara mereka. Aduh, makin rumit lah ya. Tak lama kemudian Glenn dan Kania pun sampai ke rumah ibu Glenn yang ada di Bandung. Tapi di sini Kania memilih untuk menunggu di mobil saja biar Glenn yang masuk sendiri. Dan sebelum masuk, Kania memegang tangannya si Glenn dulu dan menyatakan kalau dia sudah tidak menutup perasaannya lagi pada Glenn, yang artinya dia jujur kalau dia suka sama si Glenn. Di dalam rumah terlihat ibu Glenn dan tante-tantenya Glenn sedang berkumpul dan berkabung. Karena sudah larut malam, ibunya Glenn pun memilih untuk tidur di luar. Tapi ibunya Glenn gak bisa tidur dan menangis terus-menerus di dalam kamar. Sialnya si Glenn malah memanggil ibunya dari jendela. Ya jelas ibunya pun shock dan pingsan di tempat, Wak. Glenn pun kemudian langsung masuk ke dalam dan membangunkan ibunya yang pingsan. Ibunya pun terbangun dan panik melihat Glenn ada di situ. Tapi Glenn menyadarkan ibunya kalau dia masih hidup, bukanlah hantu. Dia pun menjelaskan semuanya pada ibunya. Dia mengaku salah kalau dia bohong ke istrinya dan selingkuh. Glenn meminta maaf kepada ibunya ini. Sekarang Glenn meminta nasihat ke ibunya apa yang dia harus lakukan. Glenn benar-benar bingung dan gak tahu cara membereskan semua ini. Dia bertanya ke ibunya apakah dia harus tetap berpura-pura mati terus atau jujur ke Maya kalau dia masih hidup. Meminta nasihat ke ibu adalah pilihan yang tepat ya kan, Wak? Ibunya mengatakan pertanyaan yang tepat bukanlah tentang apakah dia harus tetap pura-pura mati atau bagaimana. Tapi pertanyaan yang tepat adalah apa yang harus Glenn lakukan untuk pernikahannya.
Kata-kata ibunya itu membuat Glenn langsung terdiam, Wak. Di situ Glenn langsung flashback ke masa-masa dia bersama Maya dulu, di mana dia sebenarnya sangat mencintai Maya istrinya. Namun pernikahan memanglah begitu berat. Tapi alasan dia menikah dengan Maya awalnya adalah karena cinta. Setelah mendapatkan pencerahan dari ibunya, Glenn pun memutuskan pamit dan kembali ke Jakarta. Di perjalanan, Glenn belum menjelaskan ke Kania apa yang akan dia lakukan setelah ini. Mereka pun langsung kembali ke rumah Yahya dan mengembalikan mobilnya. Di situ saat Glenn ke toilet, Kania ngaku ke Yahya kalau dia sebenarnya mencintai Glenn. Yahya pun kaget saat mendengar hal itu. Tapi Kania tetap mendukung apapun keputusan Glenn nantinya. Meski pilihan Glenn nantinya akan kembali ke istrinya, Kania akan tetap mendukung, yang penting Glenn bahagia. Dan alangkah kagetnya mereka, tiba-tiba Maya mengetuk pintu rumahnya si Yahya. Langsung tuh Yahya menyuruh Kania segera bersembunyi dan memberitahukan Glenn yang sedang ada di toilet. Kemudian Kania dan Glenn pun segera ngumpet ke atas biar nggak ketahuan, Wak. Si Glenn bengak ini malah ngira dia diajak ke atas mau aneh-aneh, padahal untuk sembunyi karena Maya tiba-tiba datang. Setelah mereka bersembunyi, Yahya pun membukakan pintu. Maya ternyata datang untuk mengembalikan barang-barang Yahya yang ada di rumahnya. Maya merasa kalau dia ngelihat barang-barang itu bakal teringat terus sama suaminya. Maya pun di situ menangis lagi sejadi-jadinya karena teringat sama si Glenn, Wak, suaminya yang dia cintai. Maya menangis sambil menyesali semua yang dia lakukan selama ini. Maya menyesal selama ini terlalu posesif dan curigaan sama si Glenn. Padahal Glenn itu suami yang baik dan jujur. Tapi karena sikapnya Maya membuat Glenn semakin tidak nyaman. Nah, yang anehnya di situ Yahya merasa panik seperti ada sesuatu. Dan pengakuan Maya ini yang sangat bikin kaget. Ini nih yang benar-benar plot twist, Wak, dari film ini. Maya ngomong ke Yahya kalau dia menyesal karena pernah selingkuh dengan Yahya. Waduh, aku yang nonton aja nggak nyangka. Ternyata yang si paling curigaan, malah dia ternyata pelakunya. Glenn yang mendengar hal itu benar-benar shock bercampur emosi. Setelah Maya pergi, Glenn pun langsung menghajar si Yahya, Wak. Glenn nggak nyangka kalau sahabatnya sendiri yang mengkhianatinya. Glenn pun baru sadar itu kenapa si Yahya menyarankannya untuk meniduri Kania di hotel. Ya karena si Yahya udah selingkuh duluan sama istrinya si Glenn. Biar satu sama lah gitu pokoknya. Lantas mendengar hal itu, Kania pun ikut kesal karena merasa dia cuma jadi bahan aja oleh si Glenn, gak lebih. Kania gak nyangka Glenn pria brengsek kayak gitu. Padahal Kania selama ini memang sudah lama mencintai Glenn, makanya dia mau diajak ke hotel oleh si Glenn dan merasa Glenn juga mencintai dia balik. Tapi Kania juga mengaku kalau dia tak mengharapkan Glenn meninggalkan istrinya. Dia rela mengorbankan cintanya karena dia hanya mencintai Glenn tanpa harus memilikinya. Ini menurutku alasan pelakor aja gak sih karena gak dipilih? Oke lanjut, Maya pun benar-benar patah hati setelah mendengar omongan mereka tadi. Dia pun langsung pergi dari situ. Setelah Kania pergi, Yahya meminta maaf yang terdalam pada Glenn. Yahya tahu gak akan bisa memperbaiki apapun meskipun dia meminta maaf karena sudah terlalu fatal kesalahannya. Namun Yahya di sini mau kasih tahu kalau di hatinya Maya cuman ada si Glenn. Setiap Maya melihat tisu gulung itu, ekspresinya berubah, yang menandakan kalau tisu gulung itu mengingatkan masa lalu di mana pertama kali Maya jatuh cinta pada Glenn. Di situ sebelum Glenn pergi, Yahya ngomong bakal lakuin apa aja yang membuat Glenn memaafkannya. Tapi Glenn hanya diam saja dan pergi dari situ. Glenn mulai berpikir keras untuk menentukan pilihannya. Apakah dia harus kembali ke Maya atau memilih Kania, wanita yang sangat mencintainya? Setelah berpikir, Glenn pun kemudian menemui Kania ke rumahnya. Di situ Glenn datang untuk mengembalikan HP-nya Kania yang tadi tinggal sekaligus meminta maaf. Glenn meminta maaf dan mengatakan secara jujur kalau dia juga nggak tahu apa alasan pasti kenapa dia mengajak Kania check-in ke hotel. Tapi yang pasti Glenn tahu kalau dia benar-benar nyaman sama si Kania selama ini. Dia udah lama nggak diperlakukan seperti itu oleh perempuan. Glenn juga ngaku sangat senang mengalami momen-momen indah bersama Kania dari kemarin. Tapi Glenn sudah memutuskan dia akan kembali ke istrinya Maya. Wah, sakit kali ya perasaan si Kania di sini. Tapi ya itulah resiko jadi pelakor ya kan, Wak. Sebelum Glenn pergi, Kania ngomong dia juga merasa bersalah. Seharusnya dia tidak sejauh ini bersama Glenn. Harusnya Kania cukup mengagumi Glenn dari jauh karena tahu Glenn sudah punya istri. Tapi di sini si Kania merasa paling tersakiti. Kenapa dia sangat tersakiti? Karena setelah Kania membuka perasaannya dan menunjukkannya pada Glenn, Glenn malah masuk dan setelah itu pergi begitu saja bersama istrinya. Dan sekarang Kania harus mengobati luka hatinya sendirian, sedangkan Glenn punya istri dan mereka berdua bisa saling menguatkan. Di situ pun Glenn merasa sangat bersalah pada Kania, tapi semua sudah terjadi, Wak. Akhirnya Glenn pun memeluk Kania untuk terakhir kalinya dan pergi dari situ. Setelah itu Glenn pun masuk ke mobil dan menghidupkan kembali handphonenya. Dia membaca semua chat yang dikirim oleh istrinya. Semua kejujuran yang dirasakan Maya tertuang dalam isi chat itu, dan itu membuat Glenn menangis sambil membacanya. Lalu Glenn pun membalas chat itu dan menuliskan semua kebenarannya.
Saat menerima balasan chat dari suaminya, Maya pun terkejut kok bisa suaminya balas chat. Melalui chat itu Glenn mengatakan kalau dia masih hidup karena memang dia nggak jadi naik pesawat yang kecelakaan tadi. Glenn mengakui kalau dirinya telah berselingkuh. Dan sekarang Glenn juga tahu tentang hubungan gelap istrinya bersama si Yaya sahabatnya. Glenn pun akhirnya pulang dan siap menerima konsekuensi yang telah dia lakukan. Dia memilih untuk memperbaiki semua dari awal bersama istri tercintanya. Dan ternyata Maya juga memaafkan si Glenn. Mereka pun akhirnya berdamai. Dan setelah kejadian itu, Maya dan Glenn pun menjadi lebih romantis lagi. Semua berubah dan mereka lebih saling percaya. Dan cinta mereka semakin kuat sekarang. Dan film pun selesai. Wah, gimana, bagus ya ceritanya? Itulah beratnya berumah tangga, wah. Ada badai percobaan dari luar maupun dari dalam. Tapi ya gimana pun caranya, suami dan istri harus mampu bertahan dan memegang teguh komitmen mereka dari awal ya kan, wah. Oke, sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.